Selamat bertemu kembali di Studio Biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mutasi gen. Jenis-jenis mutasi gen, pertama substitusi, kedua insersi, ketiga delesi, keempat fremsi atau pergeseran bingkai, kelima transposon. Jika kita lihat dari pengaruh yang ditimbulkan mutasi gen itu, maka mutasi gen ada 3 jenis. Pertama mutasi missense, mutasi gen yang menyebabkan perubahan jenis asam amino ataupun jenis protein yang akan disintesa. Mutasi nonsense yaitu mutasi gen yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Lalu silent mutasi yaitu mutasi yang tidak menyebabkan perubahan asam amino ataupun protein yang akan dibentuk. Nah, kita bahas yang pertama yaitu substitusi ya. Substitusi yaitu pertukaran satu basa nitrogen pada DNA. Pertukaran basa nitrogen yang sama golongannya disebut transisi dan yang berbeda golongannya disebut transversi. Nah, ingat golongan basa nitrogen itu ada 2, yaitu purin dan primidin. Purin pada DNA terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan primidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Nah, contoh. Ini adalah di sebelah kiri adalah segmen DNA sebelum mutasi, urutan basa nitrogennya ASTG. Sesudah mutasi, urutan basa nitrogen menjadi ASSG. Berarti terjadi perubahan yaitu basa nitrogen timin menjadi sitosin. Timin adalah golongan primidin, sitosin juga golongan primidin karena satu golongan disebut transisi. Lalu contoh kedua adalah yaitu transversi. Nah, urutan basa nitrogen pada segmen DNA sebelum mutasi ASTG, sesudah mutasi menjadi ASGG. Berarti timin diganti dengan guanin. Timin, primidin, guanin adalah purin, golongan purin. Berbeda golongannya maka disebut transversi. Lalu berikutnya adalah insersi, penambahan yaitu satu basa nitrogen pada DNA, kemudian delesi, pengurangan satu basa nitrogen pada DNA. Nah, kita lihat contoh insersi penambahan satu basa nitrogen pada DNA. Ini sekarang adalah DNA asli sebelum mutasi. Ini adalah sense. CAT dan seterusnya. Maka kodon yang terbentuk dari masing-masing urutan basa nitrogen sensi pada rantai sensi ini adalah CAT, CAU. Ya, CAU. Basa nitrogen CAU, urutan basa nitrogen pada kodonnya, maka asam aminonya histidin. Ini sama semua histidin. Nah, ini adalah hasil mutasi. Terjadi penambahan satu basa nitrogen di sini di antara timin dan sitosin, bertambah adenin ini. Maka kodon pertama yang dibentuk ini kan tidak berubah, pertama, kedua, ketiga. Maka yang keempat sekarang kan itu ACA, kodonnya ACA, asam aminonya treonin. Lalu kodon berikutnya TCA, kodonnya ini adalah UCA, serin, UCA, serin.
Maka ini seharusnya kan semua histidin terjadi perubahan 4 yaitu asam amino. Itu namanya insersi. Lalu delesi, pengurangan satu basa nitrogen pada DNA, sama tadi ini CAT, kodonnya adalah CAU, asam amino ini semua adalah histidin. Nah di sini pengurangan satu basa nitrogen ini adenin berkurang. Ini sekarang berkurang. Ini berkurang adeninnya di antara C di antara C dan T ini tadi berkurang ini. Maka urutan basa nitrogen bacanya dari awal kan CAT ya. Jadi 3 kodon pertama tidak berubah, maka asam aminonya kan histidin masih sama. Ini tadi sampai kemarin ini masih sama ini. Nah, kodon keempatnya yang terbentuk dari CTA adalah CUC. Ini. Asam aminonya leusin. Baru kodon berikutnya AUC. Asam aminonya isoleusin. Kemudian AUC, isoleusin. Nah, sebelumnya kan ada 7 asam amino, di sini ada 7 buah asam amino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini sekarang kan asam aminonya menjadi 6, berkurang asam aminonya. Karena ini kan kodonnya nanti adalah AU, ini tidak mengkode asam amino. Karena satu asam amino dikodekan dengan 3 urutan basa nitrogen. Ini kan kodonnya hanya 2 basa nitrogen. Lalu friendship, perubahan bingkai, penambahan atau pengurangan basa nitrogen pada DNA sehingga terjadi pergeseran bingkai, terjadi pergeseran pembacaan. Nah, sebelum mutasi, ini tadi kan CAT, TCA, dan seterusnya. Ya. Ini adalah histidin, CAU, ini kan UCA, dan seterusnya. Histidin, serin, histidin, valin, leusin, metionin, leusin. Nih. Nah, hilang satu basa nitrogen di awal. Ini hilang sitosin. Maka basa nitrogen pertama menjadi, di sini kan seharusnya C, sitosin hilang. Maka basa nitrogen pertama adalah A. Maka bacaannya kan seharusnya tadi CAT menjadi A titik. Ya. Kodon yang terbentuk adalah AUU. Asam aminonya isoleusin. Baru kodon berikutnya CAC, histidin, ACG, treonin, ya, dan seterusnya. Jadi berubah semua di sini basa nitrogennya ini, berubah semua kodon, bandingkan ini berubah semua urutan basa nitrogennya ini. Terjadi pergeseran bingkai. Itu disebut friendship. Nah, lalu kita lihat yaitu transposon. Transposon merupakan sekuen DNA yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam genom sebuah sel. Perpindahannya ini disebut transposisi. Pada prosesnya, transposisi ini dapat menyebabkan mutasi dan perubahan ukuran dari DNA genom. Transposon juga biasa disebut gen loncat atau jumping gen. Dan ini merupakan salah satu contoh dari elemen genetik bergerak. Mobile genetic element. Transposon ditemukan oleh Barbara
pada tahun 1983 dan beliau mendapatkan hadiah Nobel. Ingat transposon, ingat Barbara, ingat gen loncat. Nah, contoh tadi kan berdasarkan pengaruh mutasi gen itu ada, berdasarkan pengaruh yang ditimbulkannya mutasi gen itu ada 3, yaitu missense mutasi, nonsense mutasi, dan yaitu silent mutasi. Nonsense mutasi yaitu mutasi gen yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Nah, gen aslinya sebelum mutasi ini CAG, urutan sense-nya ini, urutan sense-nya adalah CAG, 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 CAG. Maka kodon yang terbentuk adalah CAG. Ya, CAG. Asam aminonya ini adalah glutamin. Glutamin. Ini glutamin. Ada 7. Nah, sekarang kita lihat di sini C ditukar dengan timin, sitosin substitusi dengan timin. Ini kan substitusi, yaitu sitosin golongan dari pirimidin, timin pirimidin ini adalah substitusi transisi. Sekarang berdasarkan pengaruh yang ditimbulkannya kita lihat kodon pertama, kedua, dan ketiga tetap. Nah, TAG, kodonnya ini kan kodon TAG yaitu adalah AUG. Ini kan T, ini kan tadi kapan ya? Ini kodonnya, ini kan sense tadi. Sorry ya. Kodon di sini tadi kan adalah CAG. Ini UAG. Maka kodon keempat menjadi UAG. Seharusnya kan kodon keempat, kalau kita lihat di sini tadi ini, seharusnya kodon keempat, ini kan kodon pertama terbentuk dari sini, kodon keempat itu kan adalah CAG. CAG menjadi UAG karena perubahan tadi pertukaran sitosin dengan timin, maka terbentuk stop codon. Maka asam aminonya di sini kan hanya 3. Seharusnya 7. Ini kan stop codon. Stop lah di sini dia sintesa protein itu. Sampai seterusnya nanti aku temu start codon. Maka protein yang dibentuk itu akan berubah. Itu nonsense mutasi terbentuknya stop codon. Lalu missense mutasi gen yang menyebabkan terjadinya perubahan yaitu asam amino ataupun protein yang akan dibentuk. Sama tadi ini CAT, maka kodon yang terbentuk CAU. Asam aminonya adalah histidin semua ini. Ada 7. Jadi protein yang terbentuk terdiri dari histidin, dan seterusnya. Nah, sekarang kan terjadi perubahan. Ini CAT, CCT. Ini kan CAT. Sampai di sini kan masih sama ini. Masih sama. Yaitu histidin. Kodonnya CAU. Kodon keempat ini kan seharusnya adalah CAU. Sekarang kan adenin diganti dengan sitosin. Substitusi transversi. Maka kodon yang seharusnya kan
CAU kodon keempat, maka kodon keempat sekarang menjadi CCU, menjadi CCU, asam aminonya prolin. Ya, yang berikutnya tetap histidin. Nah, terjadi perubahan jenis asam amino histidin menjadi prolin, maka proteinnya ini juga akan berbeda dengan ini. Itu disebut missense mutasi. Oke, contoh soal. Perhatikan urutan asam amino penyusun protein Hb normal dan HbS berikut. Hb siklemia ya. Penyakit menurun pada manusia, yaitu eritrosit berbentuk sabit. Hb normal yaitu urutan asam amino pembentuk proteinnya itu adalah valin, histidin, leusin, treonin, prolin, asam glutamat. Itu Hb normal. Nah, lalu HbS, Hb siklemia, di sini kan terjadi perubahan yaitu asam amino yang ke-6, yaitu asam glutamat berubah menjadi valin. Maka terbentuklah Hb siklemia. Terjadi perubahan satu asam amino. Nah, berdasarkan ini tadi, bandingkan urutan asam amino Hb normal dengan HbS. Gambarkan DNA yang merancang Hb normal dan HbS. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan tipe mutasi gen yang terjadi. Tentukan tipe mutasi gennya, penyebab siklemia itu. Oke, kita jawab ya. Nah, Hb normal, kamu lihat nanti daftar kodon. Valin, kodonnya GUC, CAU, CUG, ACG, GAC, GAU. Hb siklemia berarti kan ini. Hb tadi kan asam glutamat berubah menjadi valin. Kodon asam amino pertama sampai keempat ini kan tidak ada perubahan di sini, sama. Asam amino yang kelima ini kan asam glutamat berubah menjadi valin. Asam glutamat kodonnya GAC. Valin kodonnya GUC. Ini sekarang nih GUC. Ini GUC, ini tadi kan GAC. Nah, gambarkan yaitu jenis apa nih? Gambarkan DNA-nya. Nah, ini sekarang kita buat, ini adalah gambar DNA, ini adalah gambar DNA. Ini adalah sense. Ini adalah antisense, ini antisense. Nah, antisense-nya CAG, GTA, GAC, TGC, CUG, CUA. Ingat pasangan basa nitrogen pada DNA, berarti sini dia kalau ini antisense-nya CAG, maka di sini kan adalah G, di sini apa? G, T, C. Di sini C, A, T dan seterusnya. CAT dan seterusnya itu maksudnya kita lengkapi lah, ini itulah segmen DNA yang merancang sintesa protein untuk Hb normal, urutan asam aminonya ini tadi, urutan asam aminonya ini. Nah, pada Hb siklemia urutan asam aminonya GUC ini sampai keempat sama. Kelima adalah menjadi kodon yang terbentuk GUC. Asam glutamatnya diubah menjadi valin. Maka terjadi perubahan A menjadi U. Adenin bertukar menjadi U,
kodon ya. Nah, A menjadi U. Ini tadi ini adalah DNA. Yang di atas ini adalah gambar DNA sebelum mutasi. Jadi yang perlu kita lihat ini basa nitrogen. Basa nitrogen yang mengkodekan itu mengkodekan asam glutamat. A ditukar menjadi U. Nah, A ditukar menjadi U. Nah, ini GAC. GAC berarti yang mengkode ini kan adalah C, ini kan T, ini sorry bukan U ya, CTG. CTG. Nah, maka supaya terbentuk hasil transkripsinya menjadi A menjadi U, maka kan gambar gambar DNA yang bermutasi itu ini tetap ya. Dari awal itu sampai kemari tetap gambarnya ini. Lengkapi aja nanti di sini itu pasangan basa nitrogen ya. Untuk sense yang perlu kita perhatikan kan di sini. Ini sorry, ini kan apa ini? Ini adalah T, bukan tidak ada urasil pada DNA. Ini adalah T. CTG. Maka hasil transkripsinya adalah ini. GAC. Nah, maka supaya terbentuk GUC, maka di sini adalah T diganti menjadi A. T diganti menjadi A. Maka di sini seharusnya CTG, maka menjadi C yaitu AG. Jadi gambarnya sama, gambarkan DNA yang merancang Hb normal dan Hb siklemia ini kan sama aja semua ini, maka ini gambar DNA yang asli tadi, maka hanya kita gantikan di sini yaitu di sini kita ganti T-nya ini menjadi A. Nah, maka kalau T diganti menjadi A, T adalah pirimidin, adenin adalah purin. Berbeda golongannya, maka ini tipe mutasinya adalah substitusi transversi. Ini transversi, substitusi jenis transversi karena berbeda golongannya. Lalu dilihat dari pengaruh yang disebabkan oleh mutasi gen yang terjadi itu, ini kan berubah asam aminonya. Ini berubah asam aminonya, maka akan berubah proteinnya. Lihat urutan asam amino yang Hb normal, ini urutan asam amino Hb siklemia. Berubah urutan asam aminonya, maka ini disebut namanya adalah missense mutasi. Missense mutasi. Nah, itu maksudnya missense mutasi kan. Gambarkan DNA yang merancang Hb normal, itu yang ditanya, dan HBS. Lalu berdasarkan gambar tersebut, tentukan tipe mutasi gen penyebab siklemia. Jadi, tipe mutasi gennya itu tadi kan timin diganti dengan adenin, adalah substitusi transversi, berubah jenis asam aminonya ini, T. Berubah jenis asam aminonya, maka ini namanya adalah missense mutasi. Nah, lalu terakhir dari materi mutasi ini adalah jenis-jenis mutagenik. Mutagenik adalah penyebab mutasi. Bahan fisika bisa sinar ultraviolet, sinar radioaktif. Ini.
Bahan kimia misalnya pestisida, DDT, BHC, agen alkilase, yaitu agen alkilase bahan yang dapat melepas gugus alkil. Gugus alkil itu disebutkan radikal. Ini akan merusak DNA dan mengganggu replikasi DNA. Contoh gas mustard, dimetil sulfat, etil metil sulfat, itu namanya agen alkilase. Lalu kolkisin, metana, formaldehid, hidroksilamino, asam nitrit. Asam nitrat enggak ya, asam nitrit, digitinol, lalu antibiotik, alkaloid, zat-zat aditif. Beberapa zat aditif yang tidak aman. Misalnya aditif itu bisa pengawet, pewarna, dan penambah cita rasa. Antibiotik ini kan obat. Jadi hati-hati kalau mengkonsumsi antibiotik. Ikuti aturan penggunaannya karena dia bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Itu bahan fisika dan bahan kimia. Lalu ada bahan biologi. Bahan biologi misalnya itu virus dan prion. Virus dan prion. Itulah jenis-jenis mutasi gen. Jenis-jenis mutagenik. Mutagenik artinya bahan penyebab mutasi. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada season ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Tetap semangat.